Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Riko Rahmat Adriansyah, dengan mata kuliah Manajemen Humas. Status sebagai mahasiswa yang mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM Mandiri di Universitas Negeri Padang dengan NIM 20002134. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan salah satu topik dari manajemen humas, yaitu mengenai mengolah komplain pelanggan atau keluhan dari pelanggan. Manajemen komplain dari manajemen humas atau public relation. Perlu kita garis bawahi bahwasanya manajemen humas juga membahas mengenai komplain, yang mana komplain tersebut juga berdampak positif terhadap lembaga. Jadi kali ini kita akan mengangkat topik mengenai bagaimana menjaga performa atau memberikan layanan prima, sehingga perlu bagi suatu lembaga atau perusahaan yang memiliki bisnis dalam memberikan perhatian terhadap komplain atau keluhan dari pelanggan, yang dapat menjadi satu sisi positif yang dapat membangun lembaga atau perusahaan menjadi yang lebih baik, serta memberikan kepercayaan dengan pelanggan atau konsumen, sehingga nantinya komplain atau keluhan tersebut bukan untuk dihindari, melainkan dikelola dan diperhatikan secara profesional. Perlu untuk kita memahami dan juga menjadikan komplain dari pelanggan tersebut sebagai acuan dasar perbaikan untuk kedepannya. Karena bagi suatu lembaga atau perusahaan, komplain seringkali dijadikan sebagai suatu masalah ataupun pelanggan tidak menerima terhadap produk yang kita hadirkan. Namun tentunya jika kita ambil sisi positif dari komplain ini, komplain sangat berdampak baik bagi suatu lembaga ketika komplain tersebut dikelola dengan baik. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan atau persepsi pelanggan atau konsumen terhadap mutu layanan yang diberikan oleh lembaga adalah bagaimana menangani komplain atau keluhan yang mereka berikan. Jadi, salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan itu diatur juga dalam hal bagaimana pihak lembaga mengolah komplain yang mereka berikan. Sehingga tidak hanya pada saat segala sesuatunya berjalan lancar, namun juga konsumen hubungan yang terjalin dengan mereka baik-baik saja, tetapi kita justru harus tetap peduli ketika mereka memberikan komplain. Tidak hanya ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik, berjalan dengan mulus, maka ataupun ketika kita diberikan pujian oleh pelanggan, namun juga ketika kita diberikan komplain, kritik dan saran dari pelanggan. Karena tentunya ketika kritik tersebut diberikan, maka kritik tersebut akan berdampak baik dan bersifat membangun bagi lembaga. Karena ketika pelanggan memberikan komplain, maka lembaga harus menanggapi hal tersebut sebagai acuan untuk perbaikan ke depannya. Apabila seorang pelanggan mengadukan suatu persoalan, menyampaikan keluhan terkait produk dan jasa maupun segala bentuk produktivitas lembaga yang diberikan lembaga atau perusahaan, tidak boleh dipandang sebelah mata atau marah dan menganggap mereka mengada-ngada. Karena itu yang sering terjadi di kalangan lembaga maupun public relation. Seringkali ketika pelanggan memberikan komplain, malahan dari pihak lembaga malah memberikan balasan ataupun respon yang tidak baik pada pelanggan tersebut. Namun sejatinya pelanggan tersebut berinisiatif ataupun meluangkan waktunya untuk lembaga memberikan komplain terhadap produk yang telah kita keluarkan. Kita yang cenderung menerima pujian, tetapi pada saat dikritik atau diberi keluhan justru marah atau tidak peduli. Maka hal inilah yang perlu kita perbaiki ke depannya. Karena ketika kita diberi pujian, tentu hal tersebut sangat baik. Namun ketika kita diberi kritik ataupun komplain, kita juga harus memberikan feedback yang baik ketika pelanggan tersebut rela mengupayakan agar tak memberikan kritikan. Karena tentunya sejatinya mereka adalah pelanggan tetap kita untuk kedepannya, karena mereka ingin perbaikan bagi lembaga. Pelanggan yang memberikan komplain tersebut juga memberikan konteks positif karena mereka menyampaikan fakta atau informasi tanpa kita melakukan penelitian terlebih dahulu untuk mendapatkan berbagai data tersebut agar dapat memperbaiki produk dan jasa yang kita punya. Jadi,
informasi dan juga fakta yang mereka berikan tersebut bersifat gratis, karena kita tidak perlu untuk melakukan analisa, tidak perlu melakukan penelitian terlebih dahulu, namun kita mendapatkannya secara cuma-cuma dari pihak pelanggan yang memberikan komplain kepada lembaga. Sehingga kita perlu berterima kasih karena mendapatkan fakta dan data melalui informasi dari kritik maupun keluhan yang didapatkan secara gratis tersebut. Pelanggan yang memberikan informasi keluhan tersebut tentu meluangkan waktunya agar tetap menjadi pelanggan yang baik, yang sebenarnya hal tersebut adalah indikasi positif bahwa dalam jangka panjang mereka tetap ingin bertahan sebagai pelanggan kita, sebagai pelanggan dari lembaga atau perusahaan. Apa yang harus kita lakukan ketika pelanggan memberikan komplain atau keluhan? Berikut ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Di antaranya yang pertama, terima dengan lapang dada. Pelanggan yang telah meluangkan waktu berharganya untuk menghubungi lembaga atau perusahaan untuk menyatakan komplain itu sebenarnya memberikan data dan fakta terkait dengan informasi yang disampaikan secara gratis, yang mana nantinya hal tersebut dapat menjadi acuan bagi lembaga dalam hal evaluasi ataupun perbaikan ke depannya. Karena tentu setiap lembaga ataupun perusahaan seringkali mengadakan perbaikan-perbaikan, entah itu dalam hal sistematika, regulasi, maupun perbuatan produk dan segala macamnya. Karena setiap perbaikan tentu akan ada sisi positif dari hasil produktivitas lembaga itu sendiri. Perusahaan atau lembaga harus mendengarkan komplain tersebut sebagai bentuk dari layanan maksimal atau prima yang diberikan kepada para pelanggan. Bahkan kita harus lebih aktif bertanya tentang informasi komplain atau keluhan, apalagi terkait produk dan jasa yang kita hasilkan. Pastikan apa yang sebenarnya diinginkan oleh pelanggan, dan kita sebenarnya mendapatkan tuntunan untuk mengharapkan dan apresiasi dari aspirasi dari para pelanggan. Kunci manajemen atau mengolah komplain pelanggan itu terletak pada staf atau orang karyawan yang perlu dikelola pula agar memiliki sense of belonging atau rasa kepemilikan yang besar terhadap lembaga atau perusahaan, agar tidak ditolak atau tidak ditolak oleh pelanggan, agar pelanggan tersebut memiliki kepercayaan terhadap perusahaan dan bisa menerima komplain dan tidak hanya sebatas layanan yang baik. Maka dari itu, kita perlu mengedukasi terlebih dahulu para staf, bawahan, dan juga para karyawan, karena agar mereka memiliki sense of belonging, rasa kepemilikan, rasa memiliki pada lembaga. Karena ketika pelanggan mengajukan komplain, maka yang utama mengelola tersebut adalah pihak karyawan dan juga pihak staf. Barulah nantinya diajukan ke forum dan sebagainya, hingga nanti sampai kepada atasan ataupun pembuat kebijakan. Ketika suatu lembaga menerima suatu layanan ataupun komplain dari lembaga, kondisi tersebut merupakan suatu acuan sebatas layanan semata, melainkan hal tersebut merupakan tingkat kepuasan pelanggan tidak terpenuhi. Maka dari itu hal tersebutlah yang menjadi latar belakang terjadinya komplain dari pihak pelanggan. Kita justru tidak mendengarkan, padahal ini menjadi corong atau iklan gratis yang berjalan serta menjadi satu titik di mana informasi disampaikan oleh satu orang kepada ribuan orang lainnya. Maka tunggulah waktu di mana akan kehilangan pelanggan terbaik dalam jangka panjang yang pasti terjadi. Maka dari itu, ketika pihak lembaga ataupun praktisi public relation maupun staf karyawan yang seharusnya mengelola komplain tersebut dengan baik namun tidak mengacuhkan, tidak mempedulikan, maka yakinlah pelanggan tersebut akan pergi dan meninggalkan lembaga tersebut, meninggalkan, tidak lagi menggunakan jasa, tidak lagi menggunakan produk dan segala macam yang kita hasilkan, karena mereka telah kecewa dengan apa yang kita berikan. Karena sejatinya ketika mereka memberikan komplain, ketika mereka memberikan keluhan, kita harus memberikan sisi positif, karena hal tersebut memberikan dampak positif bagi lembaga untuk perbaikan ke depannya.
satu teori yang telah dijabarkan oleh Chicken dalam mengelola keluhan dan mengolah komplain yang disampaikan pelanggan. Maka perlu beberapa hal, perlu dilakukan berbagai staf atau pemilik usaha atau layanan atau perusahaan atau lembaga. Yaitu yang diantaranya yang pertama, dengan rela dan dengan rendah hati harus mampu meminta maaf dengan memberitahukan kepada pelanggan bahwa kita menyesali atas ketidaknyamanan tersebut. Karena tentunya ucapan maaf tersebut tidaklah berat untuk diucapkan, namun hal tersebut berdampak baik bagi para pelanggan. Yang kedua, yaitu pentingnya untuk para praktisi public relation untuk menyatakan kembali keluhan dengan menggunakan kata-kata sendiri yang menunjukkan bahwa kita benar-benar memahami keluhan yang disampaikan oleh mereka. Serta satu kondisi yang menyatakan bahwa kita benar-benar paham dan menerima dengan lapang dada akan semua statement yang disampaikan atau dikomunikasikan oleh pelanggan tersebut. Bahwa pada saat yang sama, kita justru menunggu kondisi-kondisi dan informasi seperti ini pada masa yang akan mendatang. Komunikasikan kepada pelanggan secara jelas bahwa kita memahami dan menghargai pendapat yang telah mereka sampaikan. Yang ketiga, restitusi, yaitu hal ini dilakukan dengan melakukan apa saja yang akan dilakukan dengan memuaskan para pelanggan. Artinya adalah sebagai sebuah lembaga atau pemilik dari produk maupun jasa yang dihasilkan harus mampu menghargai dan memberikan pelayanan terbaik kepada para konsumen atau pelanggannya sebagai salah satu eksekusi bagi lembaga untuk membantu menyelesaikan konflik pelanggan tanpa merugikan siapapun. Yang terakhir ataupun yang keempat, yaitu tindak lanjut dengan kemudian mengecek bersama pelanggan sebelum mereka pergi untuk memastikan secara bersama-sama perilaku pelanggan dalam memahami tindakan lembaga dalam menghasilkan produk yang berkualitas. Tentu ketika seorang pelanggan melakukan yang namanya keluhan, maka kita harus bersama-sama mengecek. Pihak praktisi public relation dan juga pihak pelanggan harus bersama-sama mengecek apakah benar yang mereka sampaikan, ataupun apakah hal tersebut hanya sebatas mengada-ngada, ataupun apakah indikasi yang sebenarnya yang mereka sampaikan. Maka perlu pengecekan ulang pada saat yang bersamaan. Selanjutnya, informasi yang baik yang timbul dalam lingkungan lembaga secara tidak langsung akan membawa para pelanggan, baik yang baru maupun yang hampir saja hilang, untuk kembali pada lingkungan lembaga sebagai bentuk rasa puas akan produk yang dihasilkan oleh lembaga. Jadi, ketika lembaga telah memperbaiki citra, telah memperbaiki apa yang dikeluhkan oleh dari para pelanggan, maka para pelanggan yang baru saja hendak keluar, hendak beralih kepada perusahaan lainnya, mereka akan kembali secara sendirinya. Karena mereka telah melihat titik balik, telah melihat progresivitas dari lembaga kita. Jadi, perlu kita pahami, perlu kita garis bawahi, perlu kita cari ketahui bahwasanya apa saja pentingnya penanganan keluhan oleh pelanggan. Tentunya menurut Sutojo, ada beberapa alasan mengapa seseorang tidak lagi membeli maupun mengkonsumsi satu jasa atau produk yang lembaga punya. Jadi, salah satu krusial alasan yang paling penting adalah mengapa kita melakukan penanganan keluhan ini adalah bagaimana kita untuk mengelola konsumen tersebut agar tetap stay bersama kita. Di antaranya ada beberapa alasan, yaitu 1%-nya adalah meninggal dunia dan kemudian 3%-nya kemungkinan adalah pindah tempat atau pindah alamat. Jadi 5%-nya karena minat yang berubah, kemudian 9%-nya adalah pindah layanan pada perusahaan kompetitor atau saingan, dan 15% tidak puas dengan produk yang dibeli, dan yang paling besar adalah 68% disebabkan karena pelanggan tidak puas dengan layanan pimpinan, layanan staff, dan karyawan perusahaan, termasuk cara mereka dalam menangani komplain dari para pelanggan. Jadi perlu kita garis bawahi, perlu kita ulangi bahwasanya 68% itu dipengaruhi oleh bagaimana kita mengelola komplain dari pelanggan tersebut. Ini sebenarnya adalah manifestasi keilmuan
ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang berbagai macam media, metode, ataupun strategi dalam menangani dan juga mengelola berbagai macam keluhan yang disampaikan oleh pelanggan. Konsumen untuk menciptakan keuntungan yang diperoleh dari berbagai faktor lainnya sehingga terbentuk model ekonomi yang efisien dan sekaligus mengetahui apakah investasi yang diberikan perusahaan atau lembaga selama ini telah berhasil atau tidaknya. Inilah penjelasan manajemen komplain secara teoritik. Secara umum, yang namanya manajemen komplain merupakan pengelolaan atas usaha lembaga terhadap produk, jasa, dan bisnis yang dimiliki lembaga dalam kaitannya dengan keberatan, ketidakpuasan, maupun ketidakterimaan konsumen atau pelanggan-pelanggan terhadap lembaga. Jadi, ketika komplain tersebut hadir dikarenakan mereka merasa tidak puas, mereka merasa keberatan dengan produk, jasa, dan bisnis dari lembaga tersebut, maka mereka mengajukan komplain agar nantinya terjadi perbaikan bagi lembaga. Meliputi keluhan, ketidakpuasan, ketidaknyamanan, atau di luar persepsi dari mereka, misalnya saja mengenai kualitas produktivitas yang dikira sudah maksimal, namun ternyata berbanding terbalik dengan apa dan tanggapan dari pihak konsumen. Entah itu kita mengira sudah bernilai A, namun ternyata berada pada nilai A aksen, atau bahkan B, atau kondisi di mana produk atau jasa lembaga di luar ekspektasi mereka yang tidak sengaja mengalami kerusakan. Jadi, tidak mungkin setiap produk yang kita hasilkan tersebut akan tersebar dengan maksimal, akan berkualitas baik atau berkualitas A. Ada saja kendala ketika kita melakukan produktivitas, ada salah satu ataupun beberapa produk yang mengalami kerusakan, yang mana hal tersebut tentunya akan dikomplain, akan dikeluhkan oleh pihak pelanggan. Maka hal itulah yang perlu kita kelola dengan baik, yang perlu kita cek ulang dan perlu kita perbaiki ke depannya. Dan perlu kita yakinkan kepada mereka yang melakukan komplain bahwasanya hal ini terjadi secara tidak sengaja, ataupun produk tersebut memang rusak dikarenakan hal-hal yang tidak pernah diperhatikan sebelumnya, atau hal-hal lain yang mana tidak mungkin diperhatikan ketika produk tersebut diproduksi. Selanjutnya kita jangan tolak terlebih dahulu, apalagi marah ketika mereka mengajukan komplain dan sampai menganggap mereka ingin menjatuhkan produk atau jasa yang dimiliki lembaga. Karena tidak sedikit dari kita ataupun praktisi public relation sudah beranggapan negatif terhadap komplain yang diberikan oleh konsumen sehingga sulit untuk dikritisi. Perlu kita ingat, lembaga perlu untuk mengelola komplain tersebut untuk memperbaiki citra mereka di masa mendatang. Seharusnya diterima terlebih dahulu dengan lapang dada sebagai bentuk layanan konsumen dari lembaga bahwa mereka selama ini telah menjadi pelanggan yang setia. Kemudian barulah dilewati proses demi proses terkait respon terhadap komplain yang diberikan, yaitu dari sebagai bentuk feedback dari komplain yang mereka ajukan. Perlu kita pahami bahwa mungkin saat itu akan terjadi sedikit kerugian atau semacamnya dikarenakan produk atau jasa yang dihasilkan lembaga dikritisi oleh konsumen. Namun tentunya setelah hal tersebut terjadi, pihak lembaga akan introspeksi diri dan memperbaiki hal yang perlu ditata dan ditingkatkan. Dengan itu akan memberikan keuntungan lebih di masa mendatang. Maka jangan takut menerima komplain dari konsumen sebagai praktisi public relation. Kita harus siap menerima berbagai bentuk keluhan atau komplain. Hal tersebut merupakan bagian dari perjalanan karir, lembaga, atau bisnis produktivitas. Entah itu dari orang-orang sekitar, para pelanggan, dan konsumen. Teman-teman yang berbahagia, ada satu pendapat yang disampaikan oleh Ciptono bahwa manajemen komplain adalah bentuk penanganan atau bentuk penataan dan pengaturan yang dilakukan suatu lembaga, perusahaan, atau reaksi ketidakpuasan jadi dalam proses menyelesaikan atau mengatasi sanggahan atau reaksi ketidakpuasan atau ketidaksetujuan
konsumen terhadap kegiatan-kegiatan fungsi manajemen yang dilakukan yang tidak efisien dan tidak efektif dari perusahaan tersebut. Misalnya saja terhadap produk dan jasa, sehingga ekspektasi yang mereka terima di luar apa yang mereka pikirkan. Jadi dari sekian banyaknya komplain, berdasarkan penjelasan yang dapat kita simpulkan bahwa manajemen komplain bisa disebut sebagai suatu cara atau strategi yang digunakan oleh perusahaan atau lembaga dimanapun berada atau apapun bentuk lembaganya dalam menangani kebutuhan konsumen, yaitu memandang bahwa keluhan konsumen sebenarnya bahwa suatu kesempatan besar bagi perusahaan atau lembaga untuk mempertahankan konsumen terbaiknya melalui proses penanganan yang luar biasa, penanganan keluhan yang efektif yang dapat menjadikan informasi-informasi berdasarkan keluhan konsumen tersebut. Jadi komplain ataupun keluhan tersebut dikelola dengan sedemikian rupa sehingga menjadi acuan perbaikan bagi lembaga. Walaupun dalam bentuk komplain, namun ini bisa dijadikan sebagai batu loncatan agar dapat meningkatkan kualitas lembaga atau perusahaan ke depannya sehingga lebih baik lagi. Jadi, berdasarkan catatan tersebut, pihak lembaga akan berupaya bagaimana agar komplain yang sama tidak lagi terjadi di masa mendatang. Teman-teman yang berbahagia, ada beberapa prinsip dalam proses penanganan atau manajemen komplain yang kita berikan. Di antaranya, yang pertama, yaitu penanganan harus dilakukan dengan segera atau tidak boleh menunda-nunda. Apabila saat itu terjadi komplain, maka pada saat itu pula harus segera dilakukan proses penanganan. Jika tidak, jadi tidak boleh menunggu esok hari maupun lusa. Karena sulit untuk menghambat energi-energi negatif yang bisa muncul akibat ketidakpuasan dari pelanggan, sehingga hal tersebut bisa menjadi corong atau informasi negatif pada konsumen yang lain. Ketika pada hari ini terjadi komplain dari salah satu konsumen, maka hari itu juga komplain tersebut harus diproses, harus diselesaikan bersama pelanggan tersebut, sehingga tidak menunggu waktu lama perbaikan dari komplain tersebut. Yang kedua, prinsipnya adalah kemampuan untuk mengatur komplain. Kemampuan mengatur ini berupa kemampuan harus mempunyai energi, mempunyai skill yang didesain sedemikian rupa menangani komplain. Sangat penting bagi kesuksesan dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi pelanggan yang notabene-nya adalah masalah perusahaan. Kecepatan penyelesaian resolusi suatu masalah, maka kemampuan mengatur atau menangani komplain biasanya diserahkan kepada lini depan dan ditangani dengan baik oleh suatu perusahaan atau lembaga. Kemampuan untuk mengatur komplain ini sangat krusial karena ketika masalah hadir, maka harus memiliki skill yang matang dalam mengolah komplain tersebut agar masalah ataupun komplain tersebut dapat terselesaikan dengan cepat, tepat, dan baik. Yang ketiga, yaitu daya tangkap. Prinsip daya tangkap ini dalam hal komplain diselesaikan dengan cepat dan juga responsif. Apabila komplain tidak bisa diselesaikan secara cepat, maka setidaknya perusahaan harus mengkomunikasikan fakta ini kepada para pelanggan bahwa perusahaan akan segera melakukan penanganan atau membuat solusi atas komplain yang telah disampaikan pelanggan. Ada dua hal yang perlu dilakukan oleh perusahaan, yaitu yang pertama, menanggapi dengan segera komplain tersebut, kemudian memberikan reaksi atau feedback dari komplain yang telah mereka berikan. Yang kedua, yaitu memberitahukan kepada pelanggan mengenai apa yang akan dilakukan oleh perusahaan dan harus bisa memuaskan keinginan para pelanggan tersebut. Karena ketika pelanggan tersebut puas dengan tindakan feedback yang kita berikan, maka mereka akan setia terhadap produk jasa yang kita hasilkan. Harapan konsumen atau penanganan keluhan yang telah disampaikan kepada perusahaan. Harapan konsumen sangat luar biasa atas keluhan-keluhan yang telah mereka sampaikan. Secara spesifik, para konsumen mengharapkan suatu keadilan, kejujuran, dan kewajiban dari pihak perusahaan dalam menangani setiap keluhan atau ketidakpuasan yang telah disampaikan oleh pelanggan,
Sehingga di sini perlu adanya transparansi dari pihak lembaga dan juga pihak pelanggan. Ketika pelanggan memberikan komplain, maka harus langsung diambil dan juga direspon oleh lembaga secara cepat, tepat, dan tanggap. Sehingga Steve Brown dan Steve Stacks yang dikutip oleh Anastasia barangkali bisa dijadikan perusahaan sebagai satu statement untuk melihat bagaimana keadilan yang diharapkan oleh para konsumen pada saat perusahaan menangani keluhan mereka. Ada 3 bentuk keadilan menurut Anastasia, dan inilah bentuk-bentuk dari harapan konsumen atas penanganan komplain yang telah disampaikan. Yang pertama yaitu outcome fairness, yaitu di mana konsumen dalam jenis ini mengharapkan satu outcome atau kebijaksanaan atau kompensasi yang sesuai dengan tingkat kekecewaan konsumen tersebut. Kompensasi ini bisa dalam bentuk penggantian atau pengembalian biaya yang telah dikeluarkan pihak pelanggan karena sudah merasa dirugikan, tidak merasa puas atas apa yang mereka terima dengan apa yang mereka keluarkan karena memberikan pelayanan dengan cuma-cuma, permintaan maaf, dan penggantian pelayanan lain. Yang kedua, yaitu bentuk harapannya adalah procedural fairness. Selain harapan atau kompensasi yang setimpal, konsumen juga mengharapkan satu kebijaksanaan dan peraturan perusahaan serta prosedural dari proses penanganan keluhan yang tidak menyita waktu mereka terlalu lama. Konsumen mengharapkan akses yang lebih mudah, paling cepat dalam proses penyampaian keluhan mereka tersebut, dan konsumen juga mengharapkan rasa kecewa mereka bisa segera diselesaikan. Jadi proses penyelesaian komplain jangan lama-lama supaya tidak menambah kekecewaan para pelanggan atau konsumen. Ketika mereka kecewa, maka kita harus segera memproses menyelesaikan agar mereka tidak berlarut-larut dalam kekecewaan terhadap lembaga kita, agar mereka kembali pulih, percaya, yakin terhadap produk kita kedepannya akan lebih baik lagi. Dan terakhir, yang ketiga, bentuknya adalah interactional fairness. Di samping harapan-harapan konsumen juga mengharapkan bisa diperlakukan secara sopan, ramah, dan jujur. Bentuk keadilan ini sebenarnya sangat mendominasi sikap perusahaan konsumen terhadap hasil atau outcome dan proses atau prosedural penanganan komplain yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi, ketika ketiga hal ini mampu dikombinasikan oleh perusahaan secara baik kepada konsumen, maka perusahaan tidak akan kehilangan konsumen terbaik mereka. Maka itulah materi kita pada hari ini, bagaimana kita mampu untuk mengelola dan juga mengatur komplain ataupun keluhan yang diberikan oleh pelanggan. Ingat, komplain ataupun keluhan tersebut tidak selalu mengada-ngada, tidak selalu berdampak buruk, namun ada sisi positif yang perlu kita ambil dari hal tersebut. Sebagai seorang praktisi public relation yang cerdas dan tanggap, kita mampu membaca perbaikan yang akan dilakukan setelah hadirnya komplain tersebut. Sehingga nantinya lembaga kita akan tetap berjaya, lembaga kita akan tetap menjadi lembaga yang mereka yakini sebagai pemberian produk, jasa, maupun bisnis terbaik di mata mereka. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga materi kali ini dapat kita pahami dan kita mampu menjadi praktisi public relation yang handal nantinya, dan juga mampu menjadi administrator pendidikan yang baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.